Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, selamat pagi Sobat Gemilang, apa kabar? Ketemu lagi barengan Kalista Absari yang kali ini ready menemani Anda. Tentu di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Spesial kali ini bersama dengan sahabat perempuan. Dan kali ini akan membahas topik yang menarik, trauma healing untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Dan Kalista akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Buat Anda yang pengen bergabung, Kalista buka kesempatan di line WA 08157868968. Bisa juga Anda menyimak di live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Dan tentunya Kalista kalau talk show tuh nggak sendirian dong, pasti sudah ada narasumber. Dan kali ini sudah hadir 2 narasumber yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang FM. Kita langsung sapa aja. Ada Mbak Rini Indriani. Ini psikolog di Biro Psikolog Banma. Selamat pagi menjelang siang Mbak Rini. Selamat pagi Mbak Kalista dan teman-teman Gemilang FM. Oke, gimana kabarnya Mbak Rini? Kabar baik, sehat, luar biasa hari ini. Semangat menyapa teman-teman sahabat Gemilang di Kabupaten Magelang. Oke, siap. Di sebelahnya Mbak Rini, ini ada Evi Nurlaila, staf divisi konseling bantuan hukum sahabat perempuan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Evi. Pagi Mbak Kalista dan sahabat Gemilang semuanya sehat selalu. Oke, kabar baik ya Mbak Rini? Alhamdulillah sehat. Oke, ini panggilnya Mbak semua atau Bu aja nih? Mbak aja dan alat muda. Oke, siap. Dan kali ini akan menemani sahabat Gemilang tentunya. Pokoknya selama 1 jam ke depan pastinya ready ya. Iya, siap. Oke, dan sahabat Gemilang, kita tahu nih, isu kekerasan seksual terutama pada perempuan dan anak ini adalah masalah yang serius yang meninggalkan luka mendalam. Dan itulah kenapa hari ini kita akan berfokus membahas trauma healing untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Kita langsung aja sebelum berbicara lebih jauh terkait dengan trauma healing, sebenarnya apa nih yang dimaksud trauma ini sendiri? Terus kira-kira tanda-tanda atau gejalanya itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan Mbak Rini, monggo. Oke, terima kasih Mbak Kalista. Ketika kita mendengar trauma, pasti teman-teman semua tidak asing ya. Kadang-kadang kita sering ngejok gitu kan, aku trauma nih, aku trauma. Nah, trauma sendiri adalah disfungsi psikis ya, jiwa yang terjadi akibat peristiwa buruk atau yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang. Nah, di mana trauma ini dapat meningkatkan resiko disorder atau gangguan psikis ya, gangguan mental seperti anxiety, kecemasan, depresi atau bahkan PTSD, post trauma stress disorder. Itu definisi tentang trauma sendiri. Ada beberapa gejala yang bisa kita amati ketika seseorang ini mengalami trauma. Ada reaksi mental dan emosional. Misalnya ingatannya mengganggu, misal muncul pikiran atau bayangan kejadian yang sifatnya traumatis yang berulang dan itu sulit untuk dikendalikan. Ingin melupakan tapi seperti memori itu selalu muncul gitu ya. Kemudian ada perilaku pola yang menghindar, berusaha keras untuk tidak memikirkan atau menghindari segala sesuatu yang dapat memunculkan peristiwa traumatis tadi. Ya. Kemudian ada perubahan pikiran dan suasana hati, sedih, kemudian kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya disukai, misal biasanya senang olahraga, tiba-tiba kok jadi males gitu ya, seperti itu. Kemudian individu ini juga mudah marah dan waspada, misal insecure ya, cemas, khawatir, takut, panik,
tanpa ada alasan yang jelas tiba-tiba. Oke. Ya, kemudian mati rasa. Mati rasa di sini merasa malu atau merasa mati, merasa mati secara emosional, tidak bisa merasakan apapun, ya, seperti kehilangan minat pada kehidupan. Bahkan ketika kita melihat sesuatu yang seringkali dalam kondisi normal itu lucu, menyenangkan, itu merasa itu sesuatu yang sudah datar aja, biasa saja. Itu secara reaksi mental dan emosional. Secara fisik juga kita bisa amati simptom-simptom ini, misal gangguan tidur, sulit terpejam, kemudian bangun tengah malam, mimpi buruk, itu salah satu bentuk-bentuk adanya gangguan tidur. Kemudian letih, lesu, ya, secara fisik, kehilangan energi, bangun tidur yang harusnya lebih fresh, tapi ini terasa kok badannya lemas gitu ya. Kemudian gangguan pencernaan, misal mual, muntah gitu ya, kan banyak kasus yang sebenarnya sudah diperiksa oleh dokter gitu, tapi sebenarnya ini adalah permasalahan psikis ya, gangguan pencernaan, pusing, kemudian mudah terkejut. Kemudian secara perilaku banyak kasus individu yang mengalami trauma ini lebih cenderung menarik diri dari lingkungannya, kemudian ada gangguan konsentrasi, kemudian perubahan nafsu makan, dan individu ini menjadi overprotective. Itu yang terjadi tentang trauma itu sendiri. Oke, jelas sekali ya jawaban dari Mbak Rini selaku psikolog nih. Oke, terus pertanyaan yang paling sering muncul nih Mbak Rini, gimana trauma korban kekerasan seksual ini bisa sembuh? Apakah ada terapi khusus yang efektif seperti itu Mbak Rini? Oke. Ketika kita bicara tentang trauma, khususnya trauma kekerasan seksual ya, itu bisa kita minimalisir ya, bisa sembuh, tapi biasanya tidak sembuh dengan sendirinya. Ya, tidak sembuh dengan sendirinya. Artinya di sini perlu ada dukungan profesional. Profesional di sini bisa psikolog ataupun psikiater. Mungkin teman-teman sudah paham ya perbedaan tentang profesi psikolog dan psikiater. Kalau psikiater ini kan backgroundnya dokter yang kemudian mengambil spesialis kejiwaan, sehingga intervensi terapinya adalah terapi farmakologi atau obat ya. Berbeda dengan psikolog. Psikolog ini intervensi yang dilakukan non farmakologi ya, tanpa obat. Di mana psikolog ataupun psikiater ini sangat membantu agar penyembuhan lebih sehat secara psikis dan tidak meninggalkan dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang yang tadi saya sampaikan di pertanyaan pertama, jangan sampai muncul adanya post trauma stress disorder di situ ya. Di aspek lain juga penyintas ini butuh support system. Support system ini dari siapa? Keluarga inti, ya, tempat dia tinggal selama ini, ayah, ibu, gitu ya. Kemudian kerabat lain, dan yang tidak kalah penting juga dari support system lingkungan. Sehingga lingkungan juga tidak menghakimi. Oh, ini sih menjadi korban karena kamu sering pakai baju seksi, misal seperti itu, karena banyak kasus seperti itu. Betul. Ini perlu disupport, didukung gitu, karena apapun faktanya, kekerasan seksual itu tidak bisa dibenarkan. Ya, seperti itu. Yang ada beberapa terapi yang biasa kami sebagai seorang profesional psikolog lakukan. Yang pertama adalah memberikan psikoedukasi. Psikoedukasi ini ke penyintas dan keluarga serta lingkungannya, ya, lingkungannya. Karena di sini tadi yang saya sampaikan bahwa ini membuka wawasan, membuka persepsi orang-orang di sekitar penyintas ini, jangan sampai kemudian menurunkan semangat dia untuk berani bicara gitu ya, kemudian jadi korban lagi. Iya, jangan sampai menjadi korban lagi. Betul yang disampaikan
Mbak Evi ini. Kemudian pada banyak kasus individu penyintas ini yang mengalami kekerasan ini potensi panik, ya Mbak Evi ya, potensi panik, sehingga kita perlu stabilkan kondisi psikisnya ini. Misal kami dengan melakukan relaksasi atau hipnoterapi. Itu proses untuk menstabilkan. Setelah cukup stabil, kita lihat 2-3 kali pertemuan kita melakukan terapi kognitif dan banyak intervensi psikologis yang memberikan penguatan kapasitas psikologi pada penyintas ini sehingga bisa berdamai dengan fakta yang tidak menyenangkan ini. Oke, baik. Jadi ini nggak bisa dilakukan sendiri ya, harus adanya support dari pihak lain, dari si korban ini sendiri ya, Ibu Rini. Oke, kita ke Mbak Evi. Kalau di Kabupaten Magelang ini juga, seperti apa sih biasanya kondisi psikis korban kekerasan seksual ini saat pertama kali didampingi sahabat perempuan itu sendiri, Mbak Evi? Monggo. Iya, kalau kami kan selaku pendamping ya Mbak, juga kali saya. Jadi awal ketemu sama si penyintas sama korban itu, biasanya korban itu kan belum kenal dengan kita nih, masih tertutup, malu, nggak mau bicara. Kadang belum kita tanya, kita kan menanyakan terkait masalahnya, terkait kronologis itu kan nanti belakangan, kalau kita udah dekat dulu gitu loh. Tapi anak itu udah nggak mau acuh gitu loh, acuh. Kadang-kadang teko nangis kayak gitu. Kita karena kita nggak kayak Mbak Lini ya sebagai psikolog gitu, kadang-kadang ya kita ya udahlah, kita nanti aja mendekatnya kayak gitu. Nanti kita butuh waktu sih, butuh waktu agak lama, panjang juga proses kayak gitu. Oke, terus pertolongan pertama seperti apa yang dilakukan sahabat perempuan nih saat melakukan konseling awal itu sendiri, Mbak Evi? Pasti kita pendekatan dulu, dekat, kenal dulu, kita nggak menanyain terkait masalahnya dia dulu, yang pasti kita lihat dulu umurnya seberapa sih ini. Kebanyakan yang jadi korban pelecehan seksual untuk saat ini itu kan baru umur 14-15 ya Mbak, masih remaja lah, masa-masa transisi ya. Kita bisa menyesuaikan lah anak-anak remaja, bahasa anak remaja, gaulnya remaja gimana. Kita dekat dulu nih, nyaman. Jadi anak itu merasa nyaman dulu dengan kita, terus deket, kita lagi masuk dari sedikit demi sedikit kita korek nih terkait masalahnya, apa yang dibutuhkan. Tapi yang paling pokok itu kita pendekatan ke keluarga. Iya, karena kalau nggak ada support dari keluarga, orang-orang terdekat, kita susah juga kayak gitu. Karena anak korban, dia mau sampai ke ranah pidana, mau litigasi itu, kadang-kadang dianya nggak mau nih, tapi keluarganya yang yuk, kudu lapor kayak gitu. Jadi ya kita harus pendekatan dua-duanya. Oke, kira-kira waktunya berapa lama sih Mbak Evi? Kita kadang-kadang visit itu ya kita sampai deket itu ya sampai sebulanan ya Mbak Dian, sebulanan kita pendekatan terus menerus, kita sering visit ke rumahnya, home visit kayak gitu, kita jalin komunikasi, WA atau apa, kita tetaplah selama proses jalan, kita pendekatan juga jalan, nanti akan terbuka dengan sendirinya kayak gitu. Oke, yang paling berat saat ini dihadapi dari sahabat perempuan sendiri ada nggak sih, Mbak Evi? Pernah. Boleh diceritain itu? Kita dampingi yang pelakunya adalah public figure dan dia relasi kuasa juga kayak gitu. Awalnya kita udah dekat nih, dia udah oke, kita lapor, kita mau proses, tapi di tengah jalan proses itu kan tidak semudah apa yang kita lihat, tidak hanya proses di kepolisian. Kalau kepolisian hanya prosedurnya udah dijalankan nih, tapi yang di lapangannya tekanan, intimidasi dan lain sebagainya dari pihak pelaku itu kan yang lebih parah. Nah, si anak itu sampai kita udah kenal, udah dekat, kita datang ke rumahnya itu dia enggak mau menerima kita, mandang kita aja enggak mau. Kita nangis, dia sakit parah, panas tinggi, dia enggak mau mandang kita. Dia cuma bilang, saya enggak mau lapor polisi, udah cukup ini proses, udah cukup ini masalah saya, cuma kayak gitu tok. Dia enggak mau. Lah kita ya udahlah, anak baru kayak gitu ya udah. Dan anak itu dia enggak mau diajak konseling dengan psikolog, dia enggak mau. Ya udahlah kita kasih waktu
berjalannya waktu kita pendekatan dengan saudara-saudaranya, dengan keluarga dari sedikit-sedikit, akhirnya beberapa hari, 1 minggu dia baru ngabari, Mbak, anak saya mau kok lanjut kayak gitu. Kita pendekatan lagi. Butuh waktu. Oke. Iya, apalagi yang pelakunya itu punya power. Oke. Oke, kalau menurut Mbak Rini nih dari kacamata psikologi, dengan kasus seperti itu, ini seperti apa Mbak Rini? Monggo. Oke, meskipun ini ya tadi yang disampaikan Bu Evi, ini penyintas ini butuh waktu untuk tenang dulu, dan kemudian penyintas ini akhirnya menemukan kesadaran bahwa oh iya, terbangun rasa aman dan nyaman. Karena dia sendiri pun sedang menata psikisnya dia akibat dari peristiwa buruk yang dialami, ya, peristiwa buruk yang dialami. Tapi itu tantangan di awal ya. Kalau bagi kami itu sebuah tantangan. Tapi kami yakin pada satu waktu anak ini ketika sudah terbangun rasa aman dan nyaman, anak berani kok bicara. Ya, artinya anak menyadari bahwa dia tidak sendiri. Negara hadir, banyak teman hadir, banyak teman hadir untuk dirinya. Karena apa? Ketika dia mengalami kekerasan, yang terjadi adalah pikiran-pikiran negatifnya muncul. Kenapa harus saya? Kenapa ini terjadi? Itu ya, seperti itu yang banyak kasus itu yang dirasakan. Sehingga betul yang disampaikan Mbak Evi tadi. Ketika kami hadir pun kami tidak menanyakan detail kok peristiwa kasusnya. Yang kami tanyakan kita membangun repot dulu, rasa aman dan nyaman. Kalau sudah akhirnya penyintas ini merasa nyaman dengan kita, tanpa kita minta bercerita pun penyintas ini mau bercerita. Sehingga memang tantangan di awal, setiap orang itu kan punya karakteristik ya, karakteristik kepribadian, resiliensi yang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa pernah yang saya dampingi bersama teman-teman dari Sahabat Perempuan, ada beberapa orang-orang di luar yang mendengar karena ini berita sudah booming di medsos gitu ya. Kenapa itu tidak teriak? Kenapa tidak bicara gitu loh? Banyak tanya kenapa? Nah, jangan sampai ketika kemudian penyintas ini mendengar, itu kan semakin menyakitkan ya, semakin menyakitkan, sehingga dia pun sedang menata. Kami tidak pernah juga haram ya bagi kami ya, ataupun saya mengatakan haram bagi kita sebagai seorang pendamping ataupun sebagai profesional menanyakan kok bisa sih ini terjadi gitu kan? Kok itu berulang-ulang? Kenapa gitu berulang-ulang? Yang seakhirnya menyudutkan, menghakimi menghakimi penyintas. Sehingga kesimpulan bahwa penyintas ini perlu support, perlu dukungan, perlu terbangun rasa aman dan nyaman, sehingga pada proses kemudian ke ranah hukum pun dia berani bicara gitu ya. Karena ketika proses hukum itu kan tidak sebulan 2 bulan ya, membutuhkan waktu berbulan-bulan sampai proses persidangan itu ya, Kak Kalista. Oke, siap. Kira-kira ada tanda-tanda juga nggak sih korban kekerasan seksual ini sudah sembuh dari trauma dan nggak perlu lagi ke psikolog? Tapi jangan dijawab dulu Mbak Rini dan juga Mbak Evi. Kita kembali saat lagi, Sobat Gemilang. Untuk Anda yang pengen bertanya, Kalista masih buka kesempatan di line WA 081578968968. Kita kembali sesaat lagi. Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat setiap hari. Keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda karena kurangnya rasa percaya diri hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Cegah bahaya narkoba dengan CARE. C. Ceritakan masalahmu pada tempat ternyamanmu. A. Ayo, lakukan hal-hal positif dan produktif. R. Rajinlah beribadah. E. Enyahkan pikiran untuk mencoba narkoba. Karena narkoba, sekarang hari-hariku terasa berat dan gak berguna. Kamu gak mau kan masa depanmu hancur karena narkoba? Kamu harus bangkit.
dan aku yakin kamu pasti bisa. Mari ajak penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi dari ketergantungan narkoba. Bagi Anda yang mempunyai keluarga atau teman yang terindikasi narkoba, silakan datang ke Klinik Pratama Bina Sehat BNN Kabupaten Magelang gratis. Laporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada si bandar onar atau siap lapor bandar dan overdosis narkoba di 0821 3869 6844 atau kunjungi kantor BNN Kabupaten Magelang, Jalan Letnan Tukiat, nomor 36A, Deangan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Informasi ini disampaikan oleh BNN Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Kominfo Kabupaten Magelang. Loh, Bu Ani, itu Randy nangis kok didiemin toh? Biarin aja mbak, wong anaknya ngeyel dari tadi main bola di teras. Dibilangin susah, yo tak cewer. Gini loh Bu, hati-hati berbuat kasar terhadap anak. Pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 sudah mengatur bahwa ada penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan pada anak. Di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memenuhi hak perlindungan anak, hak mendapat hidup layak, hak pendidikan, makanan yang bergizi, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berperan dalam memajukan bangsa kita ini. Iya juga ya mbak, tapi saya tuh gemes, dilarang kok ngeyel. Bu, anak-anak tidak bisa kalau cuma dilarang tanpa diberi alasan serta pengertian tentang resikonya. Misal, nanti bolanya bisa kena kaca, terus pecah dan sebagainya. Oke lah mbak kalau begitu, makasih ya mbak infonya. Kabupaten Magelang Layak Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren, bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Syukurin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mau berwisata di Magelang? Ada banyak tempat recommended nih. Ternyata jalan menuju Kahyangan ada di Sawangan Magelang loh guys. Namanya Gerbang Tol Kahyangan. Nggak tahu? Kalau wisata mata langit di pelataran Borobudur, tahu nggak? Nggak tahu juga. Terus nih, tahu nggak kalau wisata Magelang ada pesona alam ala Pantai Pasir Putih di pinggir Sungai Progo? Ih, nggak tahu juga. Download sekarang aplikasi Jelajah Magelang di Play Store. Kunjungi destinasi wisata dan UMKM anti mainstream di Magelang lewat aplikasi Jelajah Magelang. Let's go and jelajah Magelang. Iya, bagi Anda pelaku usaha mau promo gratis, tentu bisa. Upload produk Anda di Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, Sobat Gemilang, Anda masih terus bersama saya Kalista Afsari yang kali ini menemani Anda tentu di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Spesial kali ini bersama dengan sahabat perempuan membahas topik yang menarik, trauma healing untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Dan masih juga bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Radio Gemilang kali ini. Ada Mbak Rini Indriani selaku psikolog dari Biro Psikolog Banma, dan juga Mbak Evi Nurlaila selaku staf divisi konseling bantuan hukum Sahabat Perempuan. Dan Kalista masih membuka kesempatan buat Anda yang ingin bertanya di line WA 0815 78968968. Dan siaran kali ini, Sobat Gemilang, bisa Anda simak secara live streaming di gemilangfm.id ataupun di beritamagelang.id. Oke, kita langsung saja. Tadi Kalista kasih pertanyaan nih buat Mbak Rini terkait dengan tanda-tanda kalau korban kekerasan seksual itu sudah sembuh dari trauma dan tidak perlu ke psikolog lagi. Ini seperti apa? Monggo Mbak Rini. Terima kasih Mbak Kalista dan sahabat Gemilang semuanya. Yang perlu kita ingat di sini, sembuh di sini bukan berarti lupa, ya. Tapi penyintas mampu hidup tanpa terus dibayangi oleh trauma. Ada beberapa simptom atau gejala psikis ya yang tanda bahwa penyintas ini kondisinya secara psikis sudah membaik. Artinya lawan dari yang tadi pertanyaan pertama ya, gejala emosional sudah mereda, di mana tidak takut, tidak cemas, ataupun tidak marah, ya. Kemudian bisa mengingat peristiwa tanpa merasa dirinya hancur atau menangis. Sudah bisa tidur dengan normal, rasa aman kembali dia dapatkan, dan penyintas ini pun mampu beraktivitas seperti biasa. Hubungan sosial dengan lingkungan juga sudah mulai membaik. Kemudian harga diri dan identitas dirinya sudah pulih, di mana penyintas ini akhirnya menerima diri dan melihat masa depan dengan harapan. Ya. Kemudian memiliki cara sehat mengatasi stres, karena sekali lagi banyak kasus yang pernah kami dampingi. Penyintas sudah mulai membaik, tapi karena sekarang itu gempuran berita-berita tentang kasus kekerasan gitu kan, seperti kemudian ke-trigger gitu kan, pada situasi kebetulan secara psikis dia juga sedang ada permasalahan gitu kan, tapi secara umum persepsi dia terhadap peristiwa yang pernah dialami itu sudah membaik gitu, seperti jadi jangan sampai menjadi unfinished business di tahapan perkembangan selanjutnya. Oke, terus kira-kira berapa lama nih waktu yang dibutuhkan pada korban kekerasan seksual ini untuk pulih atau sembuh dari trauma ini sendiri, Mbak Rini? Monggo. Oke, tadi juga kita sampaikan bahwa meskipun trauma psikis dapat sembuh dengan sendirinya, seiring waktu perlu kita ingat ya, berat ringannya trauma. Ada beberapa alat instrumen psikologi toolsnya yang bisa mengungkap grade traumanya ini ya. Kemudian daya resiliensi, daya juang dia dalam menyelesaikan permasalahannya dia. Kemudian serta dukungan sosial yang ia miliki. Itu sangat penting. Itu menguatkan, mempercepat gitu ya kondisi stabilnya penyintas ya. Pada trauma ringan mungkin bisa sembuh dengan sendirinya, tapi tidak semua mampu. Yang perlu kita ingat itu ya. Kita perlu ingat juga gejala itu jika gejala ini menetap ya, dan lebih dari beberapa bulan dan sampai mengganggu tidur, pekerjaan ataupun hubungan interpersonal, maka di sini individu ini tetap butuh psikolog untuk evaluasi, monitoring. Ya, tapi pada beberapa kasus kita selalu melakukan penguatan kapasitas psikologi dengan membangun resiliensi seperti itu. Ya. Oke, baik. Lengkap banget ya penjelasan dari Mbak Rini ini sendiri. Oh ya, kita ke Mbak Evi. Di Sahabat Perempuan ini ada psikolog khusus nggak sih untuk pemulihan trauma korban kekerasan seksual ini sendiri? Iya.
Kalau sahabat perempuan itu kan bermitra kerjasama jejaring dengan Kinsos, dengan ada P2 TP2A kayak gitu. Dan di situ itu ada fasilitas, salah satunya adalah psikolog kayak gitu. Salah satunya ada Mbak Rini nih, Mbak Rini dan yang lainnya. Jadi korban kami juga tidak memaksa, dengan penyintas itu tidak memaksa dia butuh atau enggak. Kita kembalikan lagi nih ke keluarga dan korban, mau enggak kita ajak ke psikolog, dilihat dulu kondisinya dulu. Gitu. Tidak semua korban mau dong. Betul. Iya, tidak semua korban. Padahal benar-benar psikisnya kena, tapi dia tidak mau. Dia takut dengan psikolog kayak gitu. Jadi kalau kasusnya seperti itu, seperti apa itu? Apakah terus nanti ada kebanyakan yang sampai psikisnya kena kayak trauma itu kan kasus-kasus pelecehan seksual ya, apalagi yang sampai persetubuhan kayak gitu. Tapi kan kembali lagi ke kita itu tidak bisa memaksa dengan penyintas gitu, tidak bisa memaksa dengan korban. Mau kita, yang pasti kita udah ngasih opsi-opsi nih, mau ndak Mbak biar psikisnya itu enakan kita gitu, ndak terniang-niang nih kejadian ini, mau enggak, tapi enggak semua korban mau. Ya udah kita kembalikan lagi, kita enggak memaksa kok kayak gitu. Iya. Tapi kalau untuk kebutuhan untuk proses hukum, mau tidak mau harus dijalani. Iya, siap. Gitu. Mungkin banyak pertanyaan juga nih Mbak Evi terkait orang-orang di luar sana kalau mau lapor sampai ke tindakan ke psikolog itu sendiri, itu berbayar atau tidak, seperti apa? Itu mungkin kan ini ya, apa namanya, orang-orang bertanya terus jadi nggak ya mau lapor gitu loh, jadi kayak gojek-gojek gitu ya. Iya, selama ini kan masyarakat sendiri kan taunya ya laporan proses, apalagi sampai proses hukum dan lain sebagainya itu kan taunya nanti saya orang nggak punya nih, nggak punya uang, masa iyo bisa diproses kayak gitu. Tapi kami gratis gitu. Kalau memfasilitasi, misal mau butuh psikolog juga gratis, nggak dipungut biaya visum dan lain sebagainya, itu gratis. Tapi hanya ada tapinya. Yang namanya proses, semua proses itu kan butuh waktu. Tidak bisa serta-merta langsung laporan langsung diproses, pelaku langsung ditahan, itu tidak. Tapi kadang-kala keluarga maupun masyarakat kan tidak semua merta langsung proses itu jalan dengan lancar gitu toh. Ada yang sampai tahunan ada kayak gitu. Akhirnya dia bilang gini, apa karena kita keluarga tidak mampu ya, kita tidak pakai uang ya, akhirnya kok proses tidak dijalankan, proses tidak diproses kayak gitu. Jangan takut, semua sama kok, haknya sama, semua diterima, tapi ya harus sabar kayak gitu. Semuanya ada prosesnya. Iya, ada prosesnya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Evi. Kita lanjut ke pertanyaan pendengar yang sudah bergabung di chat WA 081578968968. Ada Mbak Rani di Magelang. Ini buat Mbak Rini kayaknya. Apakah dengan jalan-jalan healing keluar kota ini bisa menyembuhkan rasa trauma? Mungkin di luar konteks dari trauma dari pelecehan seksual ini ya, mungkin trauma percintaan mungkin. Monggo Mbak Rini. Oke, apakah dengan jalan-jalan healing keluar kota bisa menyembuhkan trauma? Minimal dia merasa nyaman, aman, tenang, dan bahagia. Dan jika itu sudah terbangun ya, sudah mampu sedikit mereduksi traumanya dia. Tapi kadang-kadang pada situasi tertentu akan muncul lagi, sehingga idealnya ketika bicara tentang trauma memang datang ke profesional. Apalagi ini jika trauma ini sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari, misal ketika bekerja menjadi tidak fokus tadi, gangguan konsentrasi gitu kan. Kemudian pada situasi tertentu tiba-tiba jalan kok kayaknya ini mengingatkan pada peristiwa trauma gitu kan. Seperti kadang banyak anak-anak generasi sekarang mengatakan seperti deja vu gitu kan. Seperti itu. Jadi idealnya ketika bicara tentang trauma healing gitu ya, itu penguatan dengan profesional. Tapi sekiranya tadi bisa kok dilakukan sendiri, tapi memang butuh waktu. Oke, siap.
Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rani yang ada di Magelang ya. Oke, untuk Anda sahabat Gemilang yang masih bertanya, Kalista masih membuka kesempatan di chat WA 081578968968. Oh ya, ada nggak sih kendala yang dihadapi dalam proses pendampingan ini khususnya saat menghadapi korban dengan trauma yang berat? Mungkin dari Mbak Rini atau Mbak Evi dulu, monggo. Mbak Rini dulu atau? Oke. Iya. Kendala ya menghadapi korban dengan trauma yang berat. Tadi seseorang yang mengalami kondisi trauma itu yang dominan adalah irrational belief secara psikis atau pikiran negatif. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa di sini otaknya itu yang isi adalah kenapa ini terjadi, kenapa harus saya, gitu kan, seperti itu. Sehingga tadi yang saya sampaikan itu perlu ditenangkan dulu. Dulu ya, karena apa? Kalau saya mengatakan bukan kendalanya ya, tantangannya ya, tantangannya lebih ringan gitu ya. Saya mengatakan tantangannya di sini. Kita pun ketika akan melakukan assessment sesuai dengan kaidah penanganan psikologis itu, kita kan harus melakukan assessment dulu. Assessment itu, pemeriksaan psikologis itu juga yang perlu dilakukan pertama kali adalah report atau pendekatan, sehingga terbangun rasa aman dan nyaman, sehingga penyintas ini jujur, ya, jujur dengan tools-tools alat tes yang digunakan, ya, karena tidak semua yang tadi disampaikan Mbak Evi, tidak semua penyintas itu merasa bahwa dianya butuh psikolog gitu ya, seperti itu. Sedangkan dia sendiri berjuang untuk memulihkan itu juga perjuangan yang sangat luar biasa, tidak mudah gitu ya, seperti itu. Tapi awalnya memang tantangannya itu agak butuh waktu ya, kalau saya katakan bukan butuh apa, butuh waktu aja. Butuh waktu, dan dari penyintas ini pun kita belajar ya. Setiap individu di psikologi dikatakan adanya individual differences. Setiap individu punya karakteristik sendiri-sendiri. Sehingga dari situ pun kita paham bahwa oh, anak ini seperti ini, tekniknya seperti apa gitu. Karena gini, kita juga tidak bisa menyamakan teknik pemeriksaan secara psikologis. Misal, mungkin tadi yang disampaikan Mbak Evi pada anak-anak remaja, anak prapubertas ataupun di masa pubertas remaja awal, ini paham tentang oh ini kekerasan seksual, ini membuat saya tidak nyaman, ini tidak benar gitu kan. Kalau pada beberapa kasus anak-anak misal yang pernah kami dampingi, anak TK, anak yang belum di tahap prapubertas, anak kelas 1, 2, bahkan beberapa kasus yang kami dampingi mungkin dianggap orang-orang itu tanda sayang kok gitu kan, tapi itu tidak dibenarkan. Yang saat ini kami bersama-sama dampingi juga, misal main pesawat-pesawatan yuk, dari pelakunya seperti dokter-dokteran yuk, tapi ada beberapa momen ya pelaku ini melakukan pencabulan terhadap anak-anak ini. Anak-anak pun ada mungkin yang baru anak TK nggak paham ya, nggak paham bahwa nggak boleh loh ada orang lain yang menyentuh tubuhku gitu ya, seperti itu ya. Tapi begitu ternyata korbannya banyak gitu kan, ternyata terungkap bahwa korban tidak hanya anak-anak yang prapubertas saja, tapi juga di anak-anak yang usia-usia TK seperti itu. Jadi tekniknya kita berbeda. Kita pada beberapa ya tadi yang pada anak-anak itu tekniknya dengan teknik bermain dulu dan permainan. Ada beberapa alat peraga, misal yang pernah saya lakukan gitu, ada boneka gitu ya, kemudian menceritakan dari boneka itu ada organ tubuhnya, ini dipegang siapa, seperti itu sambil bermain, dan itu pun akhirnya kan menjadi dasar kita bahwa pencabulan itu memang terjadi. Seperti itu. Hal seperti itu sering terjadi, Mbak Evi, di Kabupaten Magelang ini sendiri yang ditangani sahabat perempuan itu sendiri. Iya,
Kalau kami kan selaku pendamping nggak tahu nih ini termasuk trauma atau enggak, yang tahu kan psikolog ya. Kalau kita berhadapan dengan klien yang mengalami khususnya terkait pelecehan seksual itu, kalau kita bicara kendala atau tantangan, kita pernah nih tantangannya berat banget gitu loh. Dari pihak keluarga itu kan gara-gara udah viral nih di media. Di media akhirnya tersebar karena diputus, akhirnya si laki-laki, biasanya kan si laki-laki itu kan pinter ya, awalnya pacaran, melakukan, diambil nih gambar atau video, setelah putus disebarluaskan kayak gitu. Keluarga itu kekeh mau melaporkan. Tapi untuk korban sendiri ditanya siapa pelakunya, ciri-cirinya, dia sekolah di mana, pakai seragam apa, dia gitu enggak. Saya enggak ingat kayak gitu. Itu tantangan tersendiri gitu. Mau melapor tapi sampai sini, sampai Magelang, Polresta Magelang sampai menyerah. Akhirnya laporlah ke Polda. Sampai bawa ke Polda. Di Polda sama aja buntu karena si korban sendiri padahal udah dewasa nih. Dia udah kelas 1 SMA. Dia harusnya tahu nih ciri-ciri. Masa ya enggak tahu gitu loh. Kami itu pendekatannya sampai bingung gitu loh. Akhirnya ya kami menyerah dan tidak bisa karena si korban sendiri tidak mau bicara, si keluarga sendiri juga tidak tahu sekolah di mana, pakai seragam kan tahu kalau seragamnya misalnya ciri-ciri itu mas seragam, WA, nomor WA katanya HP-nya rusak, nomornya udah hilang semua, percakapan hilang semua. Lah dia pakai seragam apa? Pakai baju biasa cuma kayak gitu, ciri-cirinya dia tidak nyebut. Ya udah, akhirnya ya berhenti aja. Itu tantangan tersendiri untuk kita ini yang justru nanti kena psikisnya itu justru pendamping. Untuk pendampingnya kayak gitu. Harus banyak bersabar juga. Iya. Enggak di korban tapi ikut merasakan juga ya. Iya, karena keluarga kan ya harus ngoyak-ngoyak juga gitu. Oh ya, dukungan dari orang terdekat atau keluarga ini seperti apakah yang dibutuhkan oleh korban untuk memulihkan dari trauma ini sendiri? Nanti aja dijawabnya. Kita break dulu, kita rehat sejenak. Untuk Anda sahabat Milang, Kalista masih membuka kesempatan loh buat anak yang pengen bergabung sekarang juga di line WA. Tanyakan apa saja yang mungkin terjadi pada diri Anda atau orang di sekitar Anda. Boleh sekarang juga di chat WA 0815 78968 968. Kita kembali saat lagi. Buat semua warga, Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik, Mah. Bisa jadi tuh penipuan loh. Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share. Justru itu, Mah. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax? Gampang, Mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Mah. Nah, yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati, Mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kabar baik untuk masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya. Pertanggal 25 April 2025, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang resmi kembali berstatus sebagai bandara internasional. Sesuai dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 26 tahun 2025. Saat ini, sudah ada 3 maskapai yang siap membuka rute internasional dari dan menuju Semarang. AirAsia, Scout, dan Lion Group dengan rute langsung ke Malaysia dan Singapura.
sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong pengembangan pariwisata, menarik lebih banyak investasi dan perdagangan, serta mendukung keberadaan kawasan ekonomi khusus di Jawa Tengah. Mari dukung langkah strategis ini demi masa depan Jawa Tengah yang lebih cerah. Semoga hadirnya penerbangan internasional ini membuka lebih banyak peluang untuk pariwisata, investasi, dan kesejahteraan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ih, berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Sokorin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sahabat Gemilang masih terus barengan Kalista Absari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawarah spesial kali ini bersama dengan sahabat perempuan membahas trauma healing untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual, dan masih bersama narasumber ada Mbak Rini Indriani selaku psikolog dari Biro Psikolog Banma dan juga Mbak Evi Nur Laila selaku staf Divisi Konseling Bantuan Hukum Sahabat Perempuan. Oke, kita langsung aja ke Mbak Rini tadi ya. Dukungan dari orang terdekat atau keluarga seperti apa yang dibutuhkan nih oleh korban untuk memulihkan dari rasa trauma ini sendiri? Monggo Mbak. Terima kasih Mbak Kalista dan teman-teman Gemilang, sahabat Gemilang semuanya. Dukungan keluarga seperti apa dalam memulihkan trauma? Yang pasti keluarga ini membangun rasa aman. Di mana keluarga menunjukkan sikap melindungi, bukan menyalahkan, ya. Yakinkan penyintas ini bukan salahnya. Apapun itu tidak dibenarkan, ya. Karena ada beberapa yang saya pernah ini dampingi juga kejadian di Kabupaten Magelang. Penyintasnya sempat menghubungi saya melalui IG. Kemudian saya bilang tolong tinggalkan nomor telepon, kami akan hubungi adik segera. Begitu sore kami hubungi, ibunya yang terima. Ibunya menyampaikan bahwa ini loh anakku tuh ya salah, anakku tuh loh kayak gini, nggak ada benernya anaknya. Seperti itu. Itu juga menjadi keprihatinan saya waktu itu. Saya juga akhirnya juga berkomunikasi dengan teman-teman dari sahabat perempuan. Kemudian mendengarkan dengan empati, ya. Ini yang jarang ya dirasakan oleh teman-teman penyintas. Karena mereka itu ingin didengarkan dengan hati. Iya, betul. Sehingga kita perlu validasi perasaan mereka. Misal, oke, kita percaya kok sama kamu. Kemudian apa yang kamu rasakan adalah wajar. Itu bahas kalimat-kalimat sederhana tapi itu menguatkan. Ya, tidak menyalahkan. Kita hindari komentar tadi. Kenapa sih kok nggak ngomong dari kemarin-kemarin? Kenapa terjadi sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya? Kenapa tidak melawan ya? Kita fokus pada pemulihan, bukan masa lalu, ya.
dukungan praktis ya, mendampingi ketika klien ke psikolog atau ke polisian. Itu sederhana, tapi menguatkan ya bahwa ternyata dia tidak sendiri berjuang mencari keadilan untuk dirinya, itu tidak sendiri ya. Intinya support system dalam keluarga ini adalah membangun rasa aman, nyaman, percaya, berdamai dengan fakta ini, baik bagi penyintas dan keluarganya, dan juga siap mendampingi penyintas dalam menjalani proses tanpa menghakimi. Karena ketika tadi yang Mbak Evi sampaikan, ketika sudah ke ranah hukum, proses ini tidak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak. Ini butuh waktu yang panjang seperti itu, dan itu perlu penguatan. Kadang-kadang kan ada beberapa yang ke kantor polisi lagi, BAP tambahan lagi, belum sidang saksi dan sebagainya. Kok nggak cepet sih gitu ya, seperti itu. Bukan masalah pakai apa orang nggak mampu atau seperti apa, tapi ini proses itu butuh waktu yang sering kami edukasi ke penyintas dan keluarganya. Mereka harus siap bahwa ini tidak langsung tadi ditangkap gitu ya, karena pengalaman saya yakin juga sama Mbak Evi, pengalaman ketika penyintas datang ke kami pengen kok terduga pelakunya masih berkeliaran ya, seperti itu. Oke. Satu pertanyaan nih datang dari sahabat Gemilang, dari Mr. X ya, nggak ada namanya, yang pernah jadi korban. Apakah bisa menjadi korban? Mungkin dengan traumanya, terus malah jadi pelaku untuk tindak kekerasan lainnya. Monggo, singkat saja Mbak Rini. Tadi kan sudah disampaikan juga di awal bahwa idealnya korban yang mengalami atau penyintas yang mengalami trauma ini dilakukan pendampingan oleh profesional psikolog ya, karena psikolog ini akhirnya melatih individu ini teknik strategi coping yang positif, cara mengatasi masalah yang positif gitu ya. Memang itu butuh waktu, tergantung kondisinya ya, bisa 3-6 bulan ataupun ada yang juga sampai berapa tahun gitu, sampai akhirnya menjadi pribadi yang seperti dulu lagi, dulu baik-baik saja gitu ya, seperti itu, lebih adaptif lah seperti itu. Jadi jangan sampai menjadi unfinished business, permasalahan yang belum selesai dalam dirinya, kemudian menjadi beban penyintas ini di tahapan perkembangan dia selanjutnya. Itu yang berbahaya, makanya tadi bisa kemungkinan pola menjadi pelaku kembali ya. Ini banyak kasus, tidak hanya yang perempuan, tapi pada beberapa kasus kekerasan seksual korban laki-laki. Itu banyak kasus seperti itu. Jika tidak didampingi secara maksimal oleh profesional, pola kemungkinan banyak saya banyak melakukan pemeriksaan pada pelaku kekerasan seksual yang laki-laki, ternyata dia waktu kecilnya atau sebelumnya dia pernah punya riwayat menjadi korban, sehingga dia merasa bahwa ini cara yang kayak balas dendam gitu loh. Ada balas dendam, kemudian merasa ada fantasi yang salah gitu ya, fantasi seksual yang salah, sehingga kemudian dia melakukan pola yang sama seperti itu. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mr. X nih ya. Oke, untuk yang terakhir, pesan untuk korban kekerasan seksual atau korban lain yang mengalami trauma tapi tidak berani untuk speak up dan mencari pertolongan. Dari Mbak Rini dulu, monggo. Oke, terima kasih. Mungkin banyak sahabat-sahabat Gemilang ya yang mendengar di sini. Untuk kalian yang masih diam dalam luka, ingat ini bukan salah kalian. Kamu berharga, pantas dicintai. Diam bukan berarti kamu lemah. Kamu sedang bertahan. Ada pertolongan dan banyak orang yang siap mendengarkan kamu. Saat kamu siap bicara, banyak tangan-tangan hangat akan menyambutmu. Sekali lagi, kamu berhak untuk sembuh dan kamu berhak untuk bahagia. Itu saja dari saya. Oke, baik Mbak Rini. Dari Mbak Evi, monggo. Ya, kalau dari kami, sahabat perempuan, jangan takut untuk bicara. Kamu tidak sendiri, ada kami siap mendampingi. Yang pastinya jangan dipendam sendiri, kayak gitu. Bicaralah
ke orang terdekat Anda, atau kalau enggak bisa lewat online atau offline, datang langsung ke kantor Sahabat Perempuan, bisa lewat website IG Sahabat Perempuan juga bisa. Oke, Jangan baik. takut bicara. Oke, dan semua itu gratis, Gratis, iya. Kami tidak memungut biaya sepeser pun. Baik. Cukup doa aja, cukup. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rini Indriani selaku psikolog dari Biro Psikolog Banma, dan juga Mbak Evi Nurlaila selaku staf divisi konseling bantuan hukum Sahabat Perempuan yang kali ini sudah hadir di studio Radio Gemilang. Semoga sehat selalu dan semuanya lancar ya, Mbak. Dan semoga perbincangan kita kali ini juga menjadi penerang dan kekuatan bagi sahabat Gemilang, terutama bagi mereka yang sedang berjuang melawan trauma. Ingat, Anda berharga dan pemulihan itu adalah hak Anda. Dan sampai di sini dulu sahabat Gemilang, kebersamaan barengan Kalista Apsari yang kali ini menemani Anda di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah spesial kali ini bersama dengan Sahabat Perempuan membahas trauma healing untuk perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Kalista bersama rekan kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan tetap selalu dengarkan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.